Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Hidayah yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM, juga Ustadz Dayat, Bapak RT, seluruh tokoh masyarakat jamaah yang semuanya sama-sama mudah-mudahan ditambahkan ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat untuk taat, tetap iman Islam kelak matinya husnul khotimah. Allah anugerahkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, keturunan yang solihin dan solehat, rizki yang banyak halal dan berkah. Salawat salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan pada baginda kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada saat ini Allah anugerahkan kemampuan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan rutinitas ngaji. Saya baca kitab Nashwail Ibad, babnya kadang-kadang lupa, sepertinya pernah disampaikan cuman gak tahu kapan gitu. Kalaupun pernah gak apa-apa, ini karena cukup penting untuk diulang-ulang. Wal maqalatu salisatu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'tillahu li ahadin khamsan illa waqad adalahu khamsan ukhra. Kata Nabi, tidaklah seseorang itu diberi atau dianugerahkan 5 sikap kecuali sungguh sudah dipersiapkan 5 yang lainnya sebagai balasan. Bahasa lainnya, kalau kita mampu melakukan 5 hal, maka sudah otomatis balasannya. Bahasa lainnya pasti karena sudah disiapin. Tinggal kitanya ngelakuin apa tidak. Yang pertama, la yu'tihi syukra illa waqad adalahu ziyadah. Tidaklah seseorang diberi kemampuan bersyukur kecuali sungguh ia sudah dipersiapkan untuk ditambah nikmatnya. Ini sebenarnya adalah kunci sukses, kunci berhasil, ataupun kalau pengen tambah rezekinya, pengen kaya dan lain sebagainya, kunci dari yang punya segalanya yaitu Allah. Siapa orang yang dikasih kemampuan dia itu bersyukur, itu sungguh sudah dipersiapkan untuk ditambah. Nah, kita itu pengen tambah apa enggak? Baik kenikmatan, baik rizki dan lain sebagainya, itu kalau pengen ditambah bersyukur gitu. Tapi kalau umpamanya jarang bersyukur, dan ini banyak sekali orang yang paham, bahkan ayatnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid, tapi prakteknya berat. Prakteknya berat itu mungkin yang rada gampang ngucap. Kita dapat rezeki alhamdulillah. Ada yang dianggapnya gampang. Ada yang kelihatannya gampang tapi berat. Ngomong alhamdulillah aja susah. Dikasih, pemanya kalau subuh Sabtu suka ada apa makanannya dikit ya. Iya, dikasih nasi uduk, ya nasi uduk mulu. Iya, padahal mah dikasih nasi uduk. Lauknya itu lagi. Gitu. Minumnya nggak berubah, air mentah tuh gitu. Iya, air mentah lagi. Padahal kalau ngucapin alhamdulillah itu bakal ditambah. Bukan ditambah airnya, bisa jadi ditambah kenikmatannya gitu. Banyak orang yang minum air mah air biasa begini putih, tapi betapa merasa girang senangnya, nikmat banget. Saya pernah cerita kalau nggak salah di Ethiopia apa di Afrika. Itu ada anak muda saking pengen kena basah badannya, mandi mah udah berminggu-minggu gak mandi, itu nungguin ontak kencing. Begitu ontak kencing, ontak berdiri dari belakang kencing, ditadahin buat ke muka segitunya.
Kalau kita mau minum aja mau berapa galon kayaknya nggak habis tuh di keran. Nikmat banget tuh. Tidak cuma nikmat tambah banyak, tetapi nikmat dirasakannya. Alhamdulillah dan lain sebagainya. Jadi kalau pengen ditambah nikmatnya, bersyukurlah, berterima kasih, jangan ngeluh, jangan ngeluh. Alhamdulillah dapatnya dikit, alhamdulillah. Atau kali-kali rada sering nonton acara bedah rumah. Itu kalau nonton acara bedah rumah, ya Allah, itu orang ada yang kerja seminggu upahnya cuman 30.000 seminggu. Berarti sehari 5.000. Makanya cuman pakai genjer yang gratis campur garam. Kalau kita mah kayaknya asalkan mau keliling nggak usah masak, keliling be di Betawi mau pengajian tiap malam ada aja gitu yang makan gitu. Iya kalau nggak malu mah keliling begitu. Belum yang kondangan, biarin amplopnya mah 1.000 kayak 2.000 nggak usah dikasih nama dan lain sebagainya, nggak bakal lah kekurangan. Gitu. Jadi bersyukur, kalau pengen tambah bersyukur apa saja. Kalau istri disyukurin nambahnya apa? Bukan nambah istrinya, istrinya mah tetap bisa jadi 1 tapi rasanya kayak 4. Iya, dia mah di kamar cakep, masak cakep, tuh udah cakepnya cakep juga dan lain sebagainya. Yang biasanya cemberut mulu jadi senyum, itulah azidanakum gitu dan lain sebagainya. Nah, syukurin saja, bersyukur saja, bersyukur. Alhamdulillah. Tapi bersyukur itu prakteknya kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, asyukru hiya sarfu ni'am li taatillah. Bersyukur itu menasarufkan nikmat Allah untuk taat, untuk ibadah. Mata kita masih bisa ngelihat ya, itu mata kita kali-kali mah buat baca Quran. Atau mata kita Qurannya Quran yang ayat kauniyah. Ini kalau ayat-ayat yang tertulis itu Al-Quran yang 30 juz. Kalau ayat kauniyah, ayat keadaan. Lihat bunga, lihat langit. Iya ya. Itu bintang, nggak ada talinya, nggak ada yang gantung. Itu matahari, itu apinya dari mana? Itu bisa tempatnya di situ. Coba kalau mataharinya jatuh begitu ya, ngedeket ke bumi. Masa sih nggak ada yang nyiptain begitu? Masa sih nggak ada yang jaga? Pasti ada yang nyiptain. Yang nyiptainnya zat yang luar biasa. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya, wala yu'tihid du'a illa waqad adalahul istijabah. Tidaklah seseorang dianugerahkan sikap berdoa kecuali sungguh sudah disiapkan untuk ijabahnya. Jadi tinggal kitanya mau doa apa tidak. Kalau diijabahnya Allah udah menyiapkan, udah nyiapin. Dan banyak orang yang tahu kalau doa itu kata Allah ud'uni astajib lakum, tapi kenyataannya yang pada doa dikit. Apalagi mohon maaf ya, kita yang nyari duit tuh kalau kerjanya mah banting tulang, keringet sampai banyak. Cuman doanya mah rada ogah. Iya, itu mendekati kesombong. Karena mendekati keperasaan saya. Kalau sukses saya. Kalau berhasil gara-gara saya semangat. Iya. Padahal anugerah Allah, rezeki Allah itu diberikan kepada hambanya bukan semata-mata gara-gara kerja saja. Tapi karena kerinduan Allah terhadap makhluknya, terhadap hambanya. Nah paling tidak kalau kita berdoa mah itu ngaku ya Allah saya itu makhluk butuh kholik, saya itu hamba butuh Tuhan tuh begitu.
Sekali lagi, doanya yang cakep-cakep, doanya yang hebat-hebat gitu. Iya, mulai sekarang doanya yang cakep-cakep, yang hebat-hebat. Yang cakep, yang hebat itu ya kita jadi orang yang diterima tobatnya, jadi orang soleh. Yang cakep dan hebat itu kita menjadi orang-orang, anak cucunya, keturunannya orang-orang baik, orang-orang soleh. Tuh minta. Dan saya sering sekali bercerita gitu di dalam kitab ini, kalau saja seluruh manusia dan bangsa jin dari awal sampai akhir berkumpul di tempat yang tinggi, udah ngumpul di tempat yang tinggi, triliunan itu jin dan manusia. Kemudian semuanya berdoa memohon kepada Allah dan permohonannya dikabul semua oleh Allah, diijabah semua oleh Allah, itu tidak mengurangi kekayaan Allah kecuali cuman seperti jarum yang dicelupkan ke dalam air laut, dan ketika jarum diangkat dari air laut, itu air yang nempel di jarum itu baru kekayaannya Allah untuk mengijabah seluruh bangsa jin dan manusia dari awal sampai akhir. Sisanya sangat banyak banget. Sangat banyak banget. Kalau sangat banyak banget, segitunya Tuhan kita, segitunya Allah kita. Ini saja nih bumi yang di dalamnya ada air, yang di dalamnya ada emas, yang di dalamnya ada berlian, yang di dalamnya ada sesuatu yang mungkin sangat berharga bagi manusia, itu baru salah satu ciptaannya. Sementara planet yang ada di langit, bintang yang ada di langit itu jauh lebih banyak lagi dan maha kaya banget sampai tidak ada batasnya begitu itu. Kalau Allah maha kaya, kita itu jangan membatasi kekayaan Allah, kemampuan Allah. Kalau tidak membatasi, sementara Allah itu suruh doalah kalian semua. Ud'uni, sama saya, kepada saya ijabah. Iya. Dan saya sering cerita, ada yang dulunya perampok, bajingan, jadi wali. Nah sekarang husnudon, belajar husnudon kepada Allah, husnudon juga kepada semua manusia. Bahkan kalau kata Gus Taifur, siapa Gus Taifur Purworejo itu dulu murid kesayangannya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Bahkan Said Muhammad Alawi Al-Maliki kalau urusan istikharah, Gus Taifur yang suruh. Sekarang mau jadi kiai besar, Kiai Taifur, istikharahnya akurat. Dan sampai-sampai di Mekah bisa bikin sumur, namanya sumur At-Taifur. Ini orang hebat, ini orang hebat. Kalau bisa mah supaya kita merendah dan karena merasa orang lain pasti ada keberkahan siapapun, kata dia, dah mendingan husnudon, siapapun orang anggap aja itu Nabi Khidir. Daripada kita suudon, ada wali dianggap orang gila. Iya, Nabi Khidir lewat dianggap orang stres. Masih mendingan siapapun orang lain yang kita nggak kenal, jangan-jangan Nabi Khidir. Itu jadinya kepada siapapun baik, kepada siapapun nyari berkah. Suatu contoh, ada orang nih, kiai punya anak lumpuh, syekh punya anak lumpuh. Ada sekelompok orang jadi perampok, habis ngerampok, mampirnya ke pesantren. Begitu mampir ke pesantren, ini perampoknya pada bohong. Di Timur Tengah, ya syekh lah bahasa kitanya pesantren gitu, kiai. Kiai, kami ini mujahid, pejuang. Itu kiainya girang, alhamdulillah ya Allah, betapa beruntungnya saya didatangi oleh para mujahid fisabilillah, padahal mah perampok semua. Iya, dijamu nyari berkah sama mujahid padahal mah perampok. Iya, dikasih air. Airnya sisanya nggak dibuang, dikumpulin. Buat apa? Siapa tahu ada berkahnya buat ngobatin anak saya yang lumpuh. Dihargain, bekas-bekas perampok dianggapnya bekas mujahid fisabilillah.
Akhirnya apa? Dia tawasul, ya Allah, ini air-air berkahnya para mujahid fisabilillah. Mohon dengan berkahnya ini anak saya sembuh lumpuhnya. Itu air diolesin ke anaknya Kiai. Akhirnya apa? Perampoknya pada malu. Kiai, sebenarnya saya bukan mujahid, tapi perampok tulen, 100% perampok. Masa? Iya. Tapi kok bisa ya itu anak Kiai, saking Kiai berbaik sangka sama kami, sugesti tambah yakin kepada Allah, itu anaknya Kiai yang lumpuh malah bisa sembuh. Padahal minta berkahnya kami, padahal kami perampok. Akhirnya itu perampoknya pada nangis minta maaf pada sadar. Jadi masih mendingan kepada siapapun berbaik sangka. Urusan dianya salah, urusan dia lah. Buktinya gitu, ini ada kiai, padahal kiai mah mestinya lebih hebat. Dia mah tabarukan sama perampok yang dikira mujahid saja dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu anggaplah setiap orang lain orang hebat, orang lain tapi kita nyari berkahnya. Tadus bin Ni'mah, zaman saya mesantren, saya itu bodoh. Ngaji alpiyah, satu kelas itu sekitar 400 anak. Dari 400 anak mungkin saya 10 besar yang bodoh. Setiap dipanggil sama kiai pasti dideg berdiri sampai selesai karena nggak apal-apal. Tapi kan saya juga pengen jadi orang gitu, pengen berkah, cerdas kurang. Akhirnya apa? Saya nyari berkah jadi tukang masak sekamar. Sekamar itu kira-kira ada 35 sampai 40 anak. Saya jadi tukang masak selama 3 tahun tanpa ketahuan sama bapak saya. Kenapa? Pengen manfaat, apa caranya? Belajar saya mah rada dedel. Akhirnya apa? Saya nyari berkah. Saya yakin setiap teman saya punya kelebihan. Saya belajar hormat sama teman-teman saya belajar nyari berkah dari keberkahan teman-teman saya. Iya. Alhamdulillah sih gitu. Bahkan mohon maaf, ini ada cerita joroknya satu. Ketika saya mesantren di Ciwaringin, saya itu kalau mesantren nggak boleh ngutang. Akhirnya apa? Pas nggak punya beras, itu makannya ke kebun kiai, makan jambu klutuk 3 hari 3 malam. Itu kalau makan jambu biji, itu kalau BAB kayak apa tuh? Kayak kue yang banyak biji apanya tuh? Ya biji onde-onde tuh yang ronde-ronde gitu. Ya akhirnya saya punya teman namanya Hasan. Kalau mandi kan di kali. Udah mandi di kali, nyarinya itu batu karena beli sabun aja susah. Batu ya buat gosok. Biar nanti kalau pulang pada bersih gitu ya. San, ini ada batu cakep bulat. Begitu dilemparin, wah. Anehnya, ini nggak tahu benar apa salah. Sekarang dia kepala desa. Tetangga kampung jadi kepala desa. Begitu kepala desa, apa kata dia? Hah? Kok saya ketika dilantik jadi kepala desa, saya ingatnya nangkep itu dulu waktu mesantren yang kamu lemparin itu berkahnya itu kali ya. Ada aja begitu tuh. Iya, sampai begitu dianggap berkahnya gitu. Siapa tahu dia masuk sugestinya tinggi sehingga walaupun begitu dikabul. Ya kayak tadi tuh. Iya, tabarukan sama siapa? Sama dianggapnya mujahid padahal mah perampok, tapi berbaik sangka karena Allah Subhanahu wa taala dikabul. Dan sekarang begitu, apalagi kalau sama kiai-kiai sama ustad-ustad, sama temen saja didoain, udah Tadus bin Ni'mah saja husnudon. Siapa tahu nih teman kita doanya mah lebih bagus, walaupun kerjanya mah apa, walaupun ngajinya mah kayaknya bisaan kita mamanya, tapi urusan doa jangan-jangan hebatan dia. Dah husnudon sama semua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidaklah seseorang itu diberi kemampuan berdoa kecuali sungguh sudah disiapkan untuk diijabah. Tapi diijabahnya tidak harus apa yang sesuai dengan pikiran kita dan yang diucapin. Atau ada lagi,
Bapak-bapak pernah nggak doa pengen kaya? Kayaknya pernah kali ya gitu ya. Sering malah. Terus kaya nggak? Terus sekarang kaya nggak? Belum ya? Itu diijabah nggak itu? Yakin diijabah. Yakin diijabah. Cuman kenapa nggak buru-buru diijabahnya? Ada sesuatu yang lebih penting, lebih afdol, lebih dahsyat daripada diijabahnya doa. Apa itu? Proses sabar. Nabi Ibrahim, nabi itu nabi lebih hebat daripada para wali. Tapi Nabi Ibrahim pengen punya anak aja 80 tahun lebih. Baru punya anak. Padahal nabi. Kita mah pengennya wali aja. Ya Allah hujan, langsung hujan gitu tuh. Nabi Ibrahim. Lama doanya. Nabi Nuh. Dakwah 950 tahun lebih. Tetapi jamaahnya muridnya cuma 80 paling banyak. Ternyata ada yang lebih hebat daripada dikabulnya doa, yaitu proses sabar. Kalau sabar mah nantinya loncat bahkan terbang. Kata Allah, fa innama yuwaffana sabiruna ujurahum bighairi hisab. Sesungguhnya dipenuhi dibalas orang-orang yang sabar, ujurahum bighairi hisab, pahalanya nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Iya, dan iman itu dibagi dua, separuh adanya di sabar, separuh adanya di syukur. Kalau ahli bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, bersabar ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu benar namanya beriman. Gak bisa orang ngakunya beriman gak diuji. Iya, jadi kalau umpamanya doanya kok gak buru-buru, Allah lebih menyenangi proses sabar. Nah, jadi bukannya Allah masa bodoh, bukan. Karena ada yang lebih hebat daripada dikabulnya doa. Proses sabar. Sabar. Jadi yakin aja diijabah. Minimal diijabahnya di alam kubur. Tapi pasti. Tuh. Ini janji Allah begitu. Tidaklah seseorang itu dikasih anugerah berdoa kecuali sungguh sudah disiapkan untuk diijabah. Berarti banyakin doa, udah. Doanya terserah. Fatihah juga doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, afdhalud doa, alhamdulillahirabbil alamin. Udah berapa saja, sebanyak-banyaknya. Tapi yang paling afdol doa sebanyak-banyaknya itu sebagai wujud merasa dirinya makhluk butuh kholik, merasa dirinya hamba butuh Tuhan, itu yang paling cakep. Ya Allah, ya bahasa kasarnya nih kalau kita ngobrol munajat bahasa ininya, kalau saya nggak doa kayaknya belagu amat saya. Emang siapa saya? Iya, saya mah makhluk, makomnya makom harus butuh Tuhan. Makanya saya kapanpun dimanapun, tiap saat pun selalu butuh perlindungan, butuh menjadi orang yang baik, butuh banyakin doa. Itu yang paling bagus adalah doa itu adalah merasa kita makhluk butuh Tuhan. Intinya begitu. Urusan diijabah itu mau udah pasti. Kapannya itu baru urusan Allah. Itu begitu aja, dah enak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, oh ini ada doa ini nih. Ada doa dari Nabi, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Juga benar, boleh tuh. Ya Allah, saya minta kepadamu nafsan mutmainnah, jiwa yang tentrem. Kalau jiwa yang tentrem mah mau kayak apapun tenang, nggak panas, nggak gelisah. Mau dikasih apa, dikasih hujan, alhamdulillah. Kan kita jualannya es.
Iya walaupun jualannya esnya mah nggak laku-laku amat, tapi gara-gara hujan kan nanti tanaman itu pada tumbuh, buah-buahan pada berbuah, padi juga ujung-ujungnya banyak padi banyak buah, berarti walaupun rezekinya kita nggak banyak, cuman nantinya kan murah balik. Maka alhamdulillah karena ada yang lebih dibutuhkan. Dikasih panas, alhamdulillah. Siapa tahu gara-gara panas tuh orang banyak yang sedang butuh jemuran, banyak tumbuh-tumbuhan yang butuh sinar matahari, bahkan kita udah jarang gerak gara-gara panas, anggap aja disepak. Orang lain mah pada bayar ke ruangan biar keringetan. Ya kita mah biarin dah, rumah yang tanpa AC, tanpa macam-macam keringetan, anggap aja sepak gratis gitu. Iya, orang lain mah sampai pengen keringetan bayar. Tuh yang iklan-iklan tuh yang pakai apa tuh lagi yang sampai ini dirubung begini ya, cuman pengen keringetan. Kita mah nggak usah beli begitu, emang ruangan kita gerah. Ruangan kita nggak pakai AC, udah nggak usah beli begitu, masuk ke ruangan nikmatin, ya Allah, gerah, sehat. Begitu. Orang lain mah sepatunya cakep-cakep, akhirnya apa? Rumahnya dibikin halaman yang kayak batu-batu biar apa? Sehat. Kita mah udah membiasa keadaan gitu, udah nyeker-nyeker gitu. Syukurin, itu tentrem. Jiwanya tentrem. Tidak semuanya apapun dikeluhin, panas dikeluhin, hujan dikeluhin. Iya, dan lain sebagainya. Tu'minu biliqaika. Yang kemudian tu'minu biloika, yang kemudian beriman dengan bertemumu, berjumpa denganmu, watardo biqodoika, minta merasa aman nanti, aman yang sampai ketemu engkau, dan kemudian dikasihlah sifat ridho biqodoika, ridho dengan ketentuanmu. Nah ini nih yang berat. Kalau sampai ada orang ridho dengan kodonya Allah, itu nanti Allah ridho. Kalau Allah ridho mah kelasnya bukan jannatul naim, bukan jannatul aden, bebas surganya mau kemana saja. Sebab apa? Allah ridho. Mau jadi apa-apa ridho. Belajaran gitu, pamannya gini, seret jatuh. Kita mau padahal mau ngaji gitu, jatuh. Terserah ya Allah. Mau jatuh kayak mau apa, yang penting asalkan kau ridho. Iya, yang penting saya mau ngaji, ketabrak biarin, yang penting ridho, mau apa juga gitu. Dihina orang, yang penting kau ridho. Dapat rezeki dikit, yang penting ridho. Diomelin orang juga, nggak apa-apa ya Allah, yang penting ridho. Diuji kayak apa, yang penting kau ridho. Kenapa? Ngaku dirinya banyak, dulunya dosa mulu. Dulunya teledor, masa mudanya cuman buat hiburan. Udah sekarang mau diapa-apain, asalkan engkau ridho ya Allah. Tuh kalau orang udah apa-apa asalkan ridho, itu mah nanti dapatnya apa? Ridhonya Allah. Dalam hadis qudsinya itu Allah bertanya kepada penduduk surga nantinya. Wahai ahli surga, apakah kalian senang di dalam surga? Iya ya Allah. Apa kalian mau yang lebih baik daripada surga? Iya ya Allah. Apa itu? Ridhoku di dalam surga itu lebih baik daripada surganya itu sendiri. Yang punya surga ridho. Coba kalau bapak-bapak main di rumah orang yang ada kolam renangnya. Boleh renang, boleh. Tapi yang punya rumahnya nggak ridho, cuman boleh doang. Kayaknya rada rikuh kita. Tapi kalau udah yang punyanya ridho, waduh. Kita mau kayak apa juga, yang punyanya ridho, senang banget. Maka dari itu ya ini mah tergantung kita. Makomnya makom sabar, makom ridho. Kalau sampai ridho, diapa-apain juga udah. Saya ngaku ya Allah, banyak kurangnya, banyak salahnya. Mau diapain juga, asal engkau ridho ya Allah. Asal engkau ridho ya Allah. Dah gitu begitu. Nah, itu mah radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini yang sebut dalam kitab Syarah Hikam, kemaksiatan yang menimbulkan ketawaduan itu lebih afdol, lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan kesombongan. Itu begitu. Dan saya pernah disampaikan ini saja. Jadi kalau kita salah, bukan kemudian udah tanggung salah terusin. Kalau kita salah buat kita supaya ngaku, ternyata kita orang lemah.
orang biasa, belum apa-apa tuh. Jadi ngagungin sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.